vaki saldırılarla bütün ilgili tutumumuz da bu yöndedir. İran bizim komşumuzdur. 1639'dan beri sulh-ü salah içinde olduğumuz İran halkı da bölgedeki diğer halklar gibi bizim kardeşimizdir. Memulai peperangan dengan Iran barangkali bakal menjadi kesalahan terbesar Amerika Serikat dan Israel. Alih-alih tumbang, rezim Teheran justru semakin perkasa melumat tentara Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Rudal-rudal Teheran terus menjangkau berbagai titik vital yang melemahkan AS dan Israel. Perlawanan negeri para mullah semakin sulit dibendung dengan sokongan para sekutu tak terduga. Sementara itu, rezim Trump dan Netanyahu malah pelan-pelan membusuk dari dalam. Bagaimanakah serangan dahsyat Iran mampu melumpuhkan Israel dan Amerika Serikat? Ngerinya serangan bertubi-tubi Iran. Pemerintah Iran nampaknya sudah menghilangkan kata kompromi dari kamus perang mereka. Setelah serangan brutal Amerika dan Israel yang menewaskan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, pihak Tehran terus menebar ancaman. Dimulai dari serangan balasan yang menghujam kota-kota besar di seluruh penjuru Israel. Negeri Zionis yang memulai semua kerusuhan ini harus menghadapi konsekuensi atas perbuatannya. Mulai dari Tel Aviv, Yerusalem hingga Haifa yang menjadi kota pelabuhan terbesar Israel digempur habis. Seluruh titik tadi dibombardir pasukan IRGC Iran menggunakan rudal hypersonic Kheibar-Sekan. Sebagai informasi, rudal tersebut merupakan salah satu amunisi generasi terbaru Iran di tahun 2022. Rudal Kheibar bisa menjangkau target hingga 2000 km dan sangat presisi. Tak ayal jika berbagai fasilitas penting yang dijaga sistem pertahanan udara canggih tidak bisa menghalau serangan tersebut. Di antaranya termasuk kilang minyak Haifa yang dibabat habis oleh Iran. Selain itu, kompleks pemerintahan Israel di Yerusalem kabarnya turut menjadi korban. Bahkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga dilaporkan terkena serangan tersebut, sampai kabarnya belum bisa dikonfirmasi. Wala kabinyan. Yo. יש אנשים לכודים. Wow. Setelah puas bermain-main dengan kehancuran negeri Zionis, pasukan IRGC mulai membidik target selanjutnya. Siapa lagi kalau bukan Amerika Serikat yang berperan besar dalam perang kali ini. Sebelum serangan itu dimulai, Donald Trump sempat sesumbar mengirim pasukan darat ke Teheran. Saya tidak ragu-ragu untuk mengerahkan pasukan darat seperti yang dikatakan setiap presiden. Tidak akan ada pasukan darat. Saya tidak mengatakannya, ujar sang presiden. Kesombongan tersebut langsung dibalas Iran yang kembali melancarkan serangan kepada sekutu-sekutu AS di Timur Tengah. Sebut saja pangkalan militer Amerika di Kuwait yang diantar langsung ke gerbang neraka. Titik tersebut dihujam menggunakan 10 drone sekaligus sampai tak bersisa. Selain itu, Iran juga mulai berani dengan menargetkan fasilitas energi milik sekutu AS di Timur Tengah. Salah satunya anjungan minyak milik Uni Emirat Arab yang berada di Teluk Arab. Fasilitas tersebut diledakkan memakai drone Shahid sampai terbakar habis. Selain itu, Iran juga dikabarkan menyerang kilang minyak Aramco yang dimiliki oleh Arab Saudi. Fasilitas yang memproduksi lebih dari 10 juta barel minyak per hari itu disulap menjadi zona perang berbahaya yang dipenuhi asap tebal. Namun, otoritas Iran kemudian membantah telah melakukan serangan tersebut.
Rupanya, dalang dibalik ledakan hebat Aramco justru dipelopori oleh Israel. Negeri Zionis ingin memecah belah negara-negara Muslim dengan menyeret Arab Saudi ke tengah peperangan. Di sisi lain, Iran nampaknya belum puas jika belum menghabisi seluruh musuh-musuhnya secara langsung. Kabarnya, otoritas Teheran berniat memburu militer Amerika sampai kemanapun, termasuk di kamar hotel tempat mereka beristirahat. Terbaru ada sekitar 6 tentara Paman Sam yang gugur dihujam rudal-rudal Iran. Pasukan IRGC telah menegaskan bahwa tidak ada tempat aman bagi semua musuh Iran. Musuh harus tahu bahwa hari-hari bahagia mereka telah berakhir dan mereka tidak akan lagi aman dimanapun di dunia, bahkan di rumah mereka sendiri, bunyi pernyataan IRGC. Amerika Israel dihantam kekacauan besar. Nasib yang 180 derajat berbeda justru ditunjukkan oleh Israel dan Amerika Serikat. Saat Iran terus menunjukkan dominasi di medan tempur, dua negara tersebut malah diselimuti 1001 masalah. Contohnya Israel yang tengah kalang kabut karena terus diburu rudal-rudal mematikan dari Teheran. Warga Zionis yang tidak punya perlindungan kini terancam di tengah pusaran bahaya. Dalam sebuah video yang beredar, mereka berhamburan ke sana kemari layaknya gerombolan semut yang diusir dari sarangnya. Tak cuma itu, warga Israel sampai melakukan panic buying karena situasi di luar yang sangat tidak kondusif. Sebagian warga bahkan cuma mementingkan diri sendiri dengan menimbun makanan dari supermarket. Sederet masalah ini akhirnya melahirkan huru-hara baru di dalam negeri. Warga Israel dilaporkan bertikai satu sama lain hingga membuat kerusuhan. Contohnya di kota Bnei Brak yang terlihat mulai hilang kendali. Para warga memblokade jalan dengan membakar tempat sampah hingga menembakkan petasan ke mobil-mobil yang melintas. Hal ini seolah menjadi karma bagi Israel yang sempat meminta warga Iran turun ke jalan meruntuhkan rezim pemerintah. Kini mereka malah dihadapkan dengan masalah serupa, seperti yang mereka inginkan terjadi di Teheran. Sementara itu, Amerika Serikat juga tidak kalah hancur sejak memulai serangan ke Iran. Pasalnya, Donald Trump baru saja dilabrak oleh Kongres AS karena menyerang tanpa persetujuan mereka. Namun jawaban dari Menteri Pertahanan Pete Hegseth justru terkesan mengada-ada. We didn't start this war, but under President Trump, we are finishing it. You can't have a nuclear bomb. Radical Islamists can't have a nuclear bomb that they wield against the world. He gave them every single opportunity. Then we precisely took it away. And even then, after that, they didn't have that. They didn't come to the table with a willingness to give it away. Hegseth berkata Amerika tidak memulai perang, tetapi dengan Trump mereka sedang menyelesaikannya. Dirinya lalu menambahkan, Amerika menyerang Iran setelah menghilangkan senjata nuklirnya. Sebuah kecacatan logika yang entah disadari atau sengaja diabaikan. Bagaimana bisa Amerika mengklaim tidak memulai perang, tetapi pada saat yang sama mengaku bakal mengakhirinya secara sepihak. Namun hal tersebut tidak terlalu mengagetkan jika melihat kelakuan para pejabat AS. Sebab selain Hegseth, Menteri Luar Negeri Marco Rubio juga melakukan hal yang sama. There absolutely was an imminent threat, and the imminent threat was that we knew that if Iran was attacked, and we believed they would be attacked, that they would immediately come after us. And we were not going to sit there and absorb a blow. Di sisi lain, posisi Donald Trump juga semakin terpojok karena masalah keterlibatannya dalam Epstein Files. Di tengah perang melawan Iran, anggota Kongres Ted Lieu mengungkap ketersediaan berkas lengkap soal keterlibatan Trump. So why are Republicans so interested in Bill and Hillary Clinton? It's because they're trying to distract
from the fact that Donald Trump is in the Epstein files thousands and thousands of times. In those files, there's highly disturbing allegations of Donald Trump raping children, of Donald Trump threatening to kill children. Setelah isu ini menyebar, banyak pihak beranggapan bahwa serangan ke Iran hanyalah kedok Donald Trump untuk mengalihkan perhatian publik atas tindakan bejatnya. Sang presiden bahkan sudah menetapkan bahwa operasi ini bakal berjalan hingga 4 minggu ke depan. Secara teori, waktu tersebut sudah cukup membongkar skandalnya. Dengan catatan, Amerika Serikat memenangkan perang melawan Iran. Sayangnya hal tersebut mustahil dicapai karena kekuatan tempur Iran masih kuat untuk menekan AS selama periode tersebut. Hal ini bahkan disampaikan oleh seorang analis Amerika Serikat. He said the same thing. He seemed to be implying they'll attack as long as they're being attacked. Right. Can they do it? Does Iran have that kind of? Oh, Iran could go for months. At the rate that they're going, they're still manufacturing missiles and drones. Let's not forget that. They still have manufacturing facilities going. So the missiles and drones that they're firing right now, they're backfilling. U.S. doesn't have that kind of capacity for backfilling anti-aircraft missiles. Di sisi lain, Ali Larijani yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran juga menyatakan hal serupa. Iran tidak seperti Amerika Serikat, telah mempersiapkan diri untuk perang yang panjang, seperti dalam 300 tahun terakhir. Iran tidak memulai perang ini. Angkatan bersenjata kita yang gagah berani tidak terlibat dalam satupun operasi ofensif, hanya bertindak untuk membela diri. Dapatkan sendal Clocks dari Polsa yang punya sol tebal buat tampilan lebih tinggi dan percaya diri. Cek linknya di bawah ini. Satu dunia mengutuk kebusukan Trump Netanyahu. Sederet kebusukan Israel dan Amerika Serikat semakin tercium selama perang melawan Iran. Sejak awal, dua negara ini memang ingin cari masalah dan membumi hanguskan seluruh negeri para mulah. Sungguh ironis melihat kebrutalan Donald Trump yang di panggung internasional terus menyuarakan perdamaian. Tapi di medan perang, tangannya justru paling kotor bersimbah darah dari rakyat Iran yang tak berdosa. Menyadari kejanggalan ini, sejumlah negara Timur Tengah tampaknya mulai menyesal. Sebut saja seperti Qatar dan Uni Emirat Arab yang sebelumnya tersesat mendukung kepentingan Amerika. Mereka sadar bahwa Trump ingin membawa kehancuran untuk seluruh Timur Tengah dengan perang panjang, termasuk rencananya melibatkan negara-negara Muslim yang telah memicu perpecahan. Alhasil Uni Emirat Arab dan Qatar bergerak diam-diam untuk melobi para sekutunya. Mereka ingin mempersingkat operasi militer AS dan Israel di Iran demi menghindari eskalasi konflik yang lebih parah. Sementara itu, dukungan langsung ke Iran ditunjukkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Politisi 72 tahun ini mendoakan Iran sekaligus mengecam serangan Amerika dan Israel. Serangan terhadap Iran oleh Amerika Serikat dan Israel adalah pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Kelanjutan konflik hanya akan membawa resiko serius bagi kawasan dan dunia yang tidak dapat ditangani oleh siapapun. Sementara itu, Spanyol yang sudah sejak lama menentang kepentingan Israel juga ikut turun tangan. Tak seperti negara Eropa lainnya, negeri matador masih bertindak waras dan punya akal sehat. Mereka menolak tunduk kepada kekuatan besar seperti Amerika sekalipun. Terbukti, Spanyol langsung mengusir 15 pesawat AS dari pangkalan militernya yang tengah bersiap membombardir Iran. Tanpa berlama-lama, Menteri Luar Negeri Jose Manuel Albares langsung mengeluarkan kecaman terhadap Donald Trump. Pangkalan Spanyol tidak digunakan untuk operasi ini dan tidak akan digunakan untuk apapun yang tidak termasuk dalam perjanjian dengan Amerika Serikat atau untuk apapun yang tidak sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dukungan tak terduga justru datang dari negara Eropa lainnya, yakni Kroasia. Kabarnya, presiden mereka turun tangan langsung untuk menarik seluruh pasukan di Irak dan Lebanon. Dirinya juga melarang semua hubungan militer dengan Israel, termasuk penggunaan Kroasia sebagai basis untuk serangan terhadap tanah air Iran. Terakhir ada Cina yang kembali menunjukkan kesetiaannya kepada negeri para mulah. Menteri Luar Negeri Wang Yi bahkan telah melobi Abbas Araghchi untuk menyatakan dukungannya. Cina menghargai persahabatan tradisional antara Cina dan Iran, mendukung Iran dalam membela kedaulatan, keamanan, integritas teritorial, dan martabat nasionalnya, serta mendukung Iran dalam melindungi hak dan kepentingannya yang sah, ujar Wang Yi. Pengen tampil kece tanpa menguras dompet? Pakai crew neck polos dari Mock Voice ini yang bisa ningkatin style kamu cuma 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Dengan kelumpuhan total yang dirasakan Iran dan Amerika Serikat, akankah Iran bakal segera mengumandangkan kemenangan di medan perang?